أفلا يتدبرون القرآن. Kan kita kan ngadepin sesuatu yang yang memang harus dilakukan. Kenapa saya nggak fokus ke sana? Karena kita bergaul di sini. Yang dekat dulu deh pikirin. Kalau saya, ini jangan ikutin pola pikir saya. Kita kan bergaul tiap minggu ini kan segini-gini aja. Ya tapi perlu di ini juga, perlu dipikirkan juga. Apa-apanya, bagaimana, dukungannya seperti apa, kayak gitu itu perlu dipikirin. Hidup kita kan di dunia ya. Nah dunia kita ini yang begini yang kelihatan. Jangan terlalu cinta. Yang namanya cinta, biarpun jelek, bisa dikatakan bagus nanti. Begitu maksudnya. Terlanjur kita jatuh cinta, itu nggak bisa misalnya contohnya, itu nggak bisa di apa-apain. Paham nggak maksudnya? Jangan mencintai dunia itu begitu. Seandainya dia berkata jelek sekalipun si dunia ini, kita manut aja dan kita nggak bisa nolak. Dunia yang kita geluti sekarang ini selain Pakasaban kan ini dunia malam. Jangan terlalu cinta, jangan juga membenci. Kalau terlalu benci, ada benci juga kita biasa. Walaupun berkata benar, si dunia ini kalau udah benci, ya, ogah kita ngapa-ngapain. Kenali di situ diri kita itu. Bagian-bagian dari diri kita itu. Om bisa nggak diomongin. Ada tempat, ada waktu, nggak ada materi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak akan terjadi apa-apa. Tempatnya ada, waktunya ditentukan. Nggak ada materinya, tidak terjadi apa-apa. Punya akal, Mas. Siapa bilang binatang nggak ada akalnya? Buktinya bisa buka kunci, bisa ngapain. Apes itu bisa ngegambar, bisa nulis. Binatang apes. Apa? Tulisannya gitu, apes. Binatang apa itu? Yes. Hanya naluri atau akal yang berkaitan pada nalurinya itu hanya untuk memenuhi kepuasan dirinya. Kalau binatang. Nah, kalau kita begitu, artiin sendiri deh. Memenuhi syahwat. Akalnya cuma buat itu aja. Keterbatasan akal. Tapi kalau manusia suruh sama Allah itu disuruh pakai akal, jangan nggak pakai akal. Oh nggak pakai akal sama aja, berartiin sendiri dah. Apalah takilun, apalah ya tepat karun, suruh pakai ini. Walaupun ngomong, walaupun ngapa, mau beol aja pakai akal. Kalau ada doktrin yang nggak pakai, jangan pakai akal, jangan diikutin. Ada doktrin yang kayak gitu. Kali ulah pakai akal, ulah pepilun. Nah doktrin itu. Kualitas akal itu justru di manusia ini untuk mengekang, mengikat,
mengendalikan yang tadi, insting-insting, nafsu-nafsu yang kata Bang Aris mah liar. Pakai akal di. Coba mas sholat, gue menanya deh, gue nanya sholat merengseng pengen pengen BO atau pengen kentut, itu dikendaliin pakai apa? Gak bisa dikendaliin pakai rasa, memang terasa pengen BO, coba kendaliin sama rasa, pakai apa? Jangan dulu berak, jangan dulu berak, jangan dulu kentut, jangan dulu, kan itu akal yang mengendalikan. Udah rakaat terakhir gitu, udah rakaat terakhir tanggung itu, bersekuat tenaga kan, akal itu mengendalikan supaya tidak keluar pus gitu, kentut atau apa. Kalau nggak pakai akal sholat, bersin batuk ngeludah pakai akal semuanya. Kan saya udah ngomong di si pemandu wisata ya, pernah baca kan semuanya. Akal yang harus dicampur dalam setiap persoalan. Cuman yang perlu kita kenalin akal yang mana itu yang kita gunakan. Karena antara akal, antara kolbu, ada sesuatu di sana. Di tengah-tengahnya condong kemana kita itu, akal dan kolbu kita condong kemana. Ada apa? Ada 4. Ada jantung, ada paru, ada apa nih? Yang di dada apa? Jantung, paru, liver, yang di atas akal, otak. Nah ini semuanya ini punya punya akal, yang jantung punya akal, paru punya akal. Akal itu tali. Hah? Akal itu tali yang mengikat. Tadi apa saya mau 4 tadi ya? Otak, jantung, paru, liver, hati. Itu semuanya ada ikatan yang namanya akal untuk mengendalikan supaya tidak terlalu terlalu merespon keterkejutan, maka jantung itu kan terbukti sekarang sebenarnya dengan medis jantungnya dikasih ring, berarti kan ada tambahan iketan kan loh. Nah itulah akal namanya. Akal itu untuk mengikat supaya jantung tidak terlalu merespon tentang perkara-perkara yang membuat terkejut. Karena kalau udah terkejut saking dahsyatnya kerja jantung itu begitu kalau nggak ketahan bisa copot. Kudu pipiluan lah, akal itu kudu harus ikut campur. Maaf saya mah ceritain berdasarkan analisa kita aja, analisa yang mudah dimengerti lah. Hati atau liver ada juga talinya yang mengekang, yang mengendalikan. Supaya apa? Supaya tidak tercemar oleh sakit hati. Hati kalau diumbar, kemauannya apa? Perhatiin masing-masing. Jantung, paru apa?
paruh kalau losdol, nggak ada iketannya, nggak ada yang mengendalikan. Losdol nggak, kalau nggak ketahan nafas itu ngos-ngos juga kan, ngos-ngosan ya, terakhirnya ngos gitu. Makanya dikendalikan supaya tidak terlalu ngos keluar, ngowos. Kalau di ban mah pentil untuk mengatur napas itu masuknya kadarnya sekian, keluarnya sekian. Sama ini juga otak untuk keluar masuknya informasi pun dikendalikan. Saya dipahamin nggak Mas? Saya bingung kalau ada kata-kata begitu kan, ya akal ulah pipilunya, bingung saya. Liar gitu mikiran anak, nah, padahal seorang yang ulama jumhur yang berkata itu tuh, seorang tokoh masyarakat yang dipandang. Kita malam ini badami dulu deh, kita menghadapi sesuatu yang perlu disikapi dengan baik dan benar, perlu disikapi dengan baik dan benar. Sampai mana tadi? Berkabut setengah meter, orang marah, keluar asapnya. Nggak ada kabut, gini lah, nggak ada kabut, nggak lagi turun kabut, orang marah-marah, kelihatan ada fata morgananya. Kalau ngelihat api tuh suka ada fata morgana, atau ngelihat jalanan ada fata morgana tuh. Kelihatan ya gitu, lagi marah deh. Nah itu nafsu di diri kita itu, nah itu yang pengaruh kuat. Yang sejatinya tadi akal digunakan untuk, produk akal itu berpikir. Ini bisa berpikir nggak? Kayaknya cuma ini doang yang berpikir ya. Padahal ada di sini yang berpikir. Nah itu mah jauh lebih dalam ya. Di sini aja dulu kenalin singgasana iblis. Udah. Nah di antara itu ada yang namanya nafs. Nafs itu bayang-bayang dari akal, bayang-bayang dari tadi yang disebutin apa aja, kalau liver, jantung, hati, paru, termasuk diri ini, sekujur tubuh, bayang-bayang tulan nafs. Ini pahmi, ini nafsnya, bayangin. Dan nggak harus begini. Pernah nggak ngelihat badan nguap? Nah, itu juga gambaran. Karena apa? Orang marah, keluar itu asapnya, panas banget berarti itu. Kayak orang ngerokok Mas, lu main di gunung, orang marah, keluar asapnya Mas. Serius ini gue. Saya di Karaha, ketinggian tuh baru berapa lah, 1500, dingin memang. Dan kalau pagi itu pandangan tuh setengah meter, pandangan belum jernih. Dan bangun tidur ya dari jam 12. Sampai mana tadi? Sampai nafs. Nanti ingetin lagi itu kalau udah dateng itu harian, gua berhenti ngomong, dah sok
Sambil menunggu gua ngomong dulu sekarang. Kayaknya saya pernah ceritain ini. Kalau persis di bawah cahaya yang nggak kelihatan, Mas, cahaya yang menyinari. Tapi kalau masih ada sudut pandang, kelihatan nafsnya. Pernah bahasa? Pernah bahasa? Ada yang ingat? Rasulullah tidak berbayang, tidak ada nafs, tidak ada nafs yang bisa dilihat. Ego lah, bahasa Yunaninya, bahasa Latinnya ego, nafs. Setiap jiwa memiliki nafs, termasuk tubuh itu tadi sendiri. Secara fisik bisa kelihatan ego. Dari mana saya tahu pelajaran itu, dari mana? Nggak ada yang ngajarin itu. Saya pelajari filsafat Nusantara. Apa kurung jeung kuring? Kuring. Kurung mah ini raga, fisik, termasuk apa di sana. Ada kuring yang mengikuti. Bayangin sekarang kandang burung, kalau kena matahari, kalau kena cahaya ada apa? Jangan kandang burung, katakanlah ini kandang kurung namanya. Ada kuringnya. Inilah nafsnya kuring. Tapi ada manukna, yang sejatinya manuknya sari, yang sejati. Karena yang ini mah nggak berarti dan ini mah nggak akan berarti juga. Bayangan pada keadaan tertentu yang namanya kurung nggak akan habis dimakan waktu, yang namanya kuring pun tidak akan berarti suatu saat. Yang berarti apa? Manukna. Gak tuntas kalau kita mempelajari kurung jeung kuring, harus ada manukna. Pernah dengar kali orang Sunda, kurung jeung kuring, kudu aya manukna. Ayo disebutin kurung jeung kuring. Nah itulah satu kesatuan kurung dan kuring dan manuk, jiwa. Satu kesatuan di diri kita. Nah itu kan beda filsafat itu, filsafat Nusantara. Tapi dengan saya mempelajari itu, mengarahkan ke apa yang dipelajari di Al-Quran. Ada kecocokan. Yang disebut nafs, yang disebut wa nafahtu mir ruhi. Nah yang manuknya itu yang Allah tiupkan, wa nafahtu mir ruh. Jadi baru ada berapa diri kita yang secara global, secara garis besar, baru 3 kan? Satu lagi cari. Yang pernah sering kedenger jasmani dan ruhani kan itu. Ditambahin nafs kan. Nah, jadi 4 persis. Nah, itu menjadi satu kesatuan dirimu. Pancer. Enggak ya, belum ya, masih 3 ya. Saya jasmani ruhani masih 3 soalnya. Diralat, satu lagi dicari. Ada jasmani, ada ruhani, ada nafs. Jadi ngancikna atau tinggalnya atau letaknya nafs itu di antara kedua, antara jasmani dan ruhani. Sama dengan bayangan gelas itu. Kuring
disebutnya eta nu kuring lain nu kurung. Di akal ada di akal, di otak ada akal, di otak ada nafs ada. Nafs apa itu namanya? Pada jantung ada akal ada, pada jantung ada nafs semuanya. Kalau secara spesifik kita satu persatu ini di breakdown, didetilkan, dirincikan, semuanya bisa disebut ada keterkaitan, semuanya berhubungan semuanya. Contohnya ketika kuku nggak nyaman, itu siapa yang kuku kita nih ketika nggak nyaman, entah terlalu panjang, entah apa, entah kejepit, entah kepalu-paluin, itu siapa yang berbicara? Itu siapa yang apakah nafs? Coba periksa, teliti. Ketika sakit gigi, secara spesifik di gigi itu ada nafsu, ada akal nggak? Liurnya ya aja ngalir supaya apa? Nggak kena sama doktrin. Jangan lagi lah, kita udah zaman modern, artinya kita itu sebenarnya kalah sama Yahudi, sama Israelia. Muslim itu udah terlalu banyak tapi kalah apanya, kemajuannya. Sakit gigi itu yang bicara nafs, tapi akal memberikan solusi, memberikan udah nikmatin aja. Sok telitilah dari hal-hal kecil di diri kita dah, jangan terlalu jauh-jauh ke orang lain, ke yang lain-lain, kemana-mana. Ketika kita udah sepakat malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu ada pengajian, terus males pergi, itu siapa yang bicara? Siapa yang atau malas atau enggan melangkah, itu siapa? Nafsnya atau akalnya atau apa? Spesifik, jangan nyalahin dulu iblis. Nggak sadar sebenarnya manusia sekarang ini, hampir seluruhnya nggak menyadari bahwa yang ilmu pengetahuan yang dipelajari itu berasal dari iblis. Namanya dari termasuk Big Bang, termasuk apalah astronomi apa. Untuk apa? Untuk menyesatkan, untuk menjadi apa? Bersama-sama masuk ke dalam loh, iya toh. Termasuk IT tuh yang dipelajarin Om Bani, termasuk kita yang pakai YouTube ini, itu pengetahuannya dari mana? Nggak sadar kan kita. Untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian kita kepada Allah. Cobalah kita megang TikTok, berjam-jam kan begini, TikTok, YouTube apa. Sebenarnya nggak sadar kan kalau kita dikasih pengetahuan yang begitu luas,
Sumbernya dari mana? Cobalah ditarik semuanya, ditarik sampai detil-detil. Yang menjadi apa kedikjayaan manusia sekarang ini apa? Ya, yang menjadi kedikjayaan manusia di muka bumi sekarang ini apa? Bukan harta kok, ilmu pengetahuan. Harta masih bisa masih bisa dikejar lah. Tahta masih bisa dikejar. Ilmu pengetahuan nggak bisa dikejar, Bung. Sadar nggak? Aku lebih tinggi daripada bumi. Dulu saya ngomong di Harjo, kalau singgah sana keagungan Allah gimana? Di sini kan kolbu kan, di dada kan, yang tiga lah, yang tiga itu. Kalau singgah sananya iblis, ada yang pernah ingat nggak? Gimana? Sini, singgah sana iblis. Otak. Makanya dari gumpalan darah yang terpisah cuman satu, mana? Otak. Yang satu, yang tiga mah berapa? Hah? Berdekatan. Yang berdekatan dengan kita itu berarti kan yang tiga. Ini mah nggak bisa apa kerjasama sama, sulit kerjasama ya. Jadi kata iblis ablasa dalam Al-Quran yang Allah sematkan ke dalam Al-Quran untuk menyebutkan apa di diri kita. Coba periksa diri kita. Itu yang nggak bisa kerja sama itu yang mana? Itu yang nggak bisa kerja sama itu yang mana? Itu yang nggak bisa kerja sama itu yang mana? Kalau kata hati mah begini, kata otak mah lain. Kata hati, aku ingin berjumpa dengan engkau, kata otak, ntar aja juga bisa ketemu lagi. Sulit, bukan nggak bisa bekerja sama, sulit. Kecuali ila muhlasun, kecuali orang-orang yang muhlas. Kalau udah muhlas, otak akan ikut bekerja sama. Itulah berdamai dengan iblis. Cok, rembukan apa yang akan dihadapi ke depannya. Ketua harian udah datang, ketua umum, ketua yang lainnya. Kalau saya ketuaan, kalau tasawuf itu begitu. Tapi yang selayaknya kita tempuh itu diawali atau sebaiknya gambarannya kita yang mendekati, yang berupaya mendekat kepada keagungan kebesaran Allah. Atau gambaran sederhananya ibarat magnet yang atau paku yang tersedot disebutnya apa? Tersedot bukan? Terespon, ya, tertarik oleh magnet seperti itu.
Gambaran sederhananya, bila mana paku itu terhalangi sesuatu, maka tidak akan nyampe pada magnet. Dan yang kita rasakan semuanya itu Pak. Jadi maaf Bapak juga termasuk membatalkan konsep yang namanya hulu, membatalkan konsep wahdatul wujud. Maksudnya konsep di sana konsep yang ada penyimpangan-penyimpangan. Diluruskan bahwa yang dekat dengan kita itu apanya Allah, yang manjing dengan kita itu apanya Allah, bukan Allah. Apa namanya, bahasa sederhananya lah, jangan pakai bahasa yang bikin jelimet lagi. Kan ngomong zat nanti seolah-olah wujud kan. Sifat dan af'al. Daerah rawan. Makanya Bapak juga nggak pernah secara umum itu ngomongin hidup aja lah, ngomongin bagaimana kita menyikapi hidup dan kehidupan. Lebih condong Bapak sudah membicarakan tentang hikmah, bagaimana menyikapi hidup, termasuk di dalamnya bagaimana berbuat, pengetahuannya seperti apa, kearifannya bagaimana. Tentang ma'rifat itu sendiri spesifik Bapak menceritakan yang penting ma'arif apa hasan dan hikmah. Udah nggak usah ngomongin lagi yang lain. Terus bagaimana kita bisa belajar hikmah? Pengen tahu hikmah? Mau kasih tahu pendapatnya, pendapat orang Yahudi, hikmah itu adalah nanti orang yang tahu akan hari kiamat, ketepatan waktunya. Kata orang Nasrani, hikmah itu adalah Yesus. Kata orang filsafat, hikmah adalah kalau pengen tahu hikmah belajar filsafat. Jadi ngalir kendirinya. Barang siapa yang tuntas dengan pekerjaannya, dengan persoalannya, itulah dialah yang mendapatkan hikmah. Susah kan? Susah. Ada hikmahnya. Kalau udah Andre, kalau dagang sepi itu ada hikmahnya. Jadi bukan nggak mampu Bapak menceritakan, cuman khawatir anak didiknya itu malah menampungnya itu di situ ketampung, merepotkan. Setengah 3 tutup, hasilnya gitu malam ini.